misi lainnya tidak kalah penting dari misi di Elbaf. Sebagai gantinya, Elbaf kedatangan dua ksatria suci yang akan membantu Gunko untuk menangkap anak-anak raksasa yang ada di sana. Sementara itu, di Marijoy, Shamrock memasuki ruangan Im Sama. Im Sama memberikan misi besar kepada Shamrock untuk membantu Galing memimpin pasukan dalam memerangi pasukan revolusi. Im Sama mau aksi penghancuran kapal-kapal supply yang dilakukan oleh pasukan revolusi segera dihentikan dengan cara menyerang mereka. Lebih jauh lagi, Im Sama pun ingin Dagon dan para petinggi dalam organisasi itu untuk segera dihabisi secepat mungkin. Maka tak heran dia memerintahkan Shamrock untuk membantu Garling memimpin pasukan, karena ini adalah misi yang sangat sulit. Im Sama juga memberikan sebuah kekuatan baru kepada Shamrock yang ada di sana. Kemampuan ini adalah regenerasi super seperti para Gorosei, sehingga sekarang Shamrock pun bisa beregenerasi seperti para Gorosei. Setelah selesai menghadap Im Sama, Shamrock pun menghubungi Garling melalui telepati. Dia berkata, sebelum fokus pada misi baru ini, masih ada sesuatu yang ingin dia lakukan. Shamrock hendak memberi perintah kepada Angkatan Laut untuk mengirim kapal-kapal besar ke Pulau Elbaf, sebab kapal-kapal itu akan dipakai untuk mengangkut anak-anak raksasa yang akan ditangkap oleh para ksatria suci di sana. Anak-anak raksasa itu tidak bisa diteleport ke Marijoy menggunakan lingkaran sihir, karena memang hanya orang yang memiliki tanda seperti ksatria suci dan para Gorosei saja yang bisa menggunakan lingkaran sihir itu. Jadi untuk mengangkut anak-anak raksasa itu ke Marijoy dibutuhkan kapal yang sangat banyak. Anak-anak raksasa itu nantinya akan dijadikan tawanan untuk memaksa prajurit Elbaf tunduk di bawah pemerintah dunia. Galing pun bilang dia juga memang akan menghubungi Akainu untuk membahas soal misi melawan pasukan revolusi, sebab Angkatan Laut juga dibutuhkan dalam misi kali ini. Jadi nanti Galing pun sekalian akan menyampaikan permintaan Shamrock soal mengirim kapal-kapal besar ke Pulau Elbaf itu. Untuk sekarang, Galing ingin putranya itu pergi ke ruangan para ksatria suci dan mengajak beberapa dari mereka untuk ikut serta dalam misi menghadapi pasukan revolusi. Galing sudah pergi duluan ke medan pertempuran untuk menghadapi Dragon, sehingga dia ingin Shamrock menyusul dengan membawa beberapa ksatria suci lain. Galing ingin pasukan yang akan dia dan Shamrock pimpin itu berskala besar dan terdiri dari gabungan antara para ksatria suci dengan para marinir, sebab dia tahu bahwa Dragon dan pasukan revolusi memang sangat kuat, serta memiliki jumlah anggota yang sangat banyak juga. Selain itu, ada rumor yang mengatakan bahwa pasukan revolusi masih memiliki anggota-anggota rahasia dengan kekuatan yang hebat juga. Maka dari itu, Galing ingin memastikan pasukan yang dia bawa nanti cukup untuk menghancurkan organisasi besar tersebut. Shamrock pun pergi ke ruangan para ksatria suci, sedangkan Galing menghubungi Akainu melalui Denden Mushi, karena Akainu tidak bisa menggunakan telepati. Akainu pun mengangkat panggilan dari Galing, dan mereka mulai berbicara. Akainu berkata, tumben sekali penegak hukum para Tenryubito itu menghubungi Angkatan Laut. Jadi memang Galing sudah dikenal sebagai penegak hukum di kalangan Tenryubito. Contohnya Myosgard yang walaupun seorang Tenryubito, tapi bisa dieksekusi mati oleh Galing. Itu adalah hukuman karena Myosgard menghajar Carlos demi menyelamatkan Shirahoshi. Kan di sana para ksatria suci sudah melancarkan serangan ke sekolah Walrus. Situasi yang kacau dan suasana yang mencekam pun terjadi di tempat itu. Para ksatria suci itu terlihat sangat menikmati permainan berburu yang mereka lakukan. Enchi yang menjadi guru di sana pun sudah menghubungi Sao, sehingga Sao bersama Robin dan Chopper kini sudah datang ke sana. Frankie dan Ripley juga telah kembali usai melihat mural, sehingga mereka juga ikut serta menghadapi para ksatria suci itu. Sementara itu dari kejauhan, Skopar Gaban bisa merasakan aura kehadiran ksatria suci dan kekacauan yang terjadi di sekolah Walrus. Sebenarnya ksatria suci memiliki kemampuan untuk menyembunyikan aura keberadaan mereka, namun kemampuan itu tak mempan di hadapan Kenbunchaku Haki milik Gaban, sehingga dia bisa merasakannya dari jarak tertentu. Di Kastil Aurus kemarin, Luffy, Zoro, Nami, dan Rod memang sudah berpisah dengan Skopar Gaban. Luffy dan kawan-kawan pergi ke dunia bawah tempat Loki ditahan, sedangkan Gaban melacak keberadaan dari para ksatria suci. Meski sebelumnya 3 ksatria suci di sekolah Walrus itu bisa mengamuk bebas, nanti dengan tibanya Gaban di sana, keadaan pasti akan berubah. Berpindah ke tempat lain, diperlihatkan dunia bawah Elbaf. Luffy, Zoro, Nami, dan Rod yang membawa kunci Loki telah tiba di sana. Mereka pun terkejut melihat keadaan Loki yang luka-luka parah dan para binatang buas yang telah mati. Tak lama berselang, Loki sadar dari pingsannya sehingga Luffy bisa bertanya apa yang terjadi. Sang pangeran itu pun menjelaskan bahwa dia diserang oleh Tenryubito yang menyebut diri mereka sebagai ksatria suci. Salah satu di antaranya mengaku sebagai saudara kembar Shang. Sebenarnya itu pun membuat Luffy menjadi kesal lagi, karena Luffy jadi ingat perkataan dari raksasa penjaga di Kastil Aurus. Dua raksasa penjaga itu bilang mereka diserang oleh Shanks, padahal itu adalah kesalahpahaman yang ditimbulkan oleh saudara kembar Shanks. Luffy berkata dia tidak menyangka Shanks punya saudara kembar dari kalangan Tenryubito, namun dia akan menghajar orang itu karena telah membuat nama baik Shanks menjadi tercoreng dan dituduh melakukan hal yang tidak-tidak. Loki pun marah dan bilang orang itu adalah targetnya, sehingga Luffy tidak boleh melakukan apapun kepada sang ksatria suci tersebut. Loki dan Luffy lalu berdebat soal siapa yang akan menghajar Shamrock, sampai akhirnya Nami meminta mereka untuk berhenti. Nami bilang mereka akan segera melepas rantai
Loki, sehingga Loki sebaiknya bersikap dengan baik. Nami pun meminta Rod untuk membuka rantai yang menahan sang pangeran itu, memakai kunci yang mereka bawa dari kastil Aurus tadi. Rod sebenarnya takut untuk melakukan hal ini, tapi Luffy dan Zoro memintanya untuk tenang, sebab mereka tidak akan membiarkan Loki mengacau seenaknya. Akhirnya, Rod pun mau melakukan itu. Sementara dia membuka rantai Loki, Luffy bilang bahwa Loki mungkin butuh perawatan untuk luka-lukanya. Namun, sang raksasa itu merespon dengan berkata, luka-luka itu bukan masalah besar. Dari sini, semakin terbukti bahwa kekuatan fisik dan daya tahan tubuh yang dia miliki memang luar biasa. Beberapa saat kemudian, Rod berhasil membuka rantai Loki, sehingga sosok yang paling ditakuti di Elbaf itu pun akhirnya terbebas. Loki kemudian bangun dan berdiri di hadapan Luffy dengan memancarkan aura yang mengerikan. Zoro pun segera mencabut pedangnya untuk berjaga-jaga jika Loki melakukan hal yang tidak terduga, tapi Loki hanya tertawa dan bilang dia senang akhirnya bisa bebas selama 6 tahun lamanya. Luffy pun berkata, jangan lupa bahwa Loki punya janji untuk menceritakan semua hal yang dia ketahui tentang Sha. Lain cerita kembali memperlihatkan Marijui. Sekarang ini Akainu sudah datang ke ruangan otoritas untuk menghadap para Gorosei. Para Gorosei di sana pun menyampaikan soal rencana untuk menyerang pasukan revolusi dengan lebih detail, karena sebelumnya panggilan Galing melalui Denden Mushi hanya menjelaskan secara singkat saja, dan dia meminta Akainu untuk datang ke ruangan otoritas dan berdiskusi secara detail dengan para Gorosei lain. Para Gorosei pun bilang ini bukan serangan biasa, karena pemerintah dunia serius untuk menghancurkan organisasi itu. Maka mereka memerintahkan Akainu untuk mengumpulkan pasukan angkatan laut, dan nanti pasukan tersebut akan dipimpin oleh Shamrock dan menyusul Garling yang sudah berada di medan tempur. Terus Jiro lalu berkata, jangan ragu-ragu untuk mengikut sertakan banyak marinir kuat, karena Garling tadi bilang dia ingin memimpin pasukan yang layak. Garling juga berpesan untuk menyampaikan permintaan Shamrock tadi, agar mengirim beberapa kapal besar ke Pulau Elba. Setelah pembicaraan selesai, Akainu segera keluar dari ruangan otoritas dan menuju ke ruangan markas Angkatan Laut untuk mempersiapkan pasukan besar tersebut. Kemudian, giliran Shamrock yang mendatangi ruangan otoritas. Dia tidak datang sendiri, melainkan bersama dengan 3 ksatria suci lain yang dia pilih untuk menemaninya dalam misi menghadapi pasukan revolusi bersama Garling. Dia bilang, untuk sekarang, 3 saja sudah cukup, dan dia juga menyampaikan kepada yang lain untuk tetap bersiaga jika nanti kekuatan yang lain juga dibutuhkan. 3 ksatria suci yang dibawa oleh Shamrock itu pun akhirnya diperkenalkan. Pertama ada ksatria suci dari keluarga Marcus, keluarga yang sama dengan Gorosei Mars. Kedua ada keluarga Topman yang sama dengan Gorosei Warkuri, dan ketiga keluarga Minmayer yang sudah pernah dikonfirmasi sebagai salah satu keluarga Tenryubito juga. Untuk ksatria suci yang berasal dari keluarga Minmayer ini, dia sudah terlihat cukup tua seperti Somers, sehingga sepertinya dia adalah orang yang sama yang muncul dalam insiden God Valley pada chapter 1096. Di hadapan para Gorosei, Shamrock berkata bahwa mereka sudah siap bergerak untuk pergi menyusul Garling. Kembali ke Pulau Elba, kali ini kelanjutan dari kekacauan di sekolah Walrus akhirnya ditampilkan kembali. Di sana Robin memakai semakin banyak teknik dari wujud iblis Hana-Hana no Mi miliknya. Namun Gunko juga memiliki banyak variasi jurus dari kekuatan tanda anak panah yang dia miliki, sehingga teknik iblis Robin belum cukup untuk mengalahkan Gunko. Sementara itu, Gillingham sang pengguna kekuatan Kirin telah berubah ke dalam mode Fuzoan, sehingga ukuran tubuhnya menjadi semakin besar. Tak mau kalah, Chopper juga memasuki mode Monster Point yang membuat tubuhnya menjadi besar juga. Chopper dan Franky pun menghadapi Gillingham secara bersamaan, lalu diperlihatkan Somers melawan Saul dan Ripley. Sepertinya, Somers bukan hanya sekedar ksatria suci yang paling senior di antara mereka bertiga saja, tapi dari segi kekuatan, dia juga lebih hebat dari Gunko dan Gillingham. Dia bisa melancarkan serangan yang kuat memakai pedang dan haki. Untuk sekarang, dia merasa belum saatnya mengeluarkan kekuatan buah iblis. Sebab dalam mode manusia biasa saja, Somers sudah unggul jauh dibanding para musuh. Ada momen di mana Saul dan Ripley sama-sama terpental dan tumbang ke tanah akibat serangan dari ksatria suci itu. Somers pun mendekati Ripley dan berniat melancarkan serangan penghabisan. Namun tiba-tiba, Gaban muncul dan menangkis serangan itu. Gaban bilang, siapa saja yang berani menyakiti pasangannya, maka dia akan mati. Ripley pun bersyukur melihat kedatangan Gaban. Ripley lalu berkata kepada Somers bahwa dia pasti tidak akan mampu untuk menahan amukan dari Gaba. Di sini, Gaban akhirnya akan bertarung dengan serius.